Try this. Picture a conflict you cannot see. Where bullets are invisible, bombs are virtual, and battles indiscernible. Attacks that come in bits and bytes, clicks, clacks, taps, that's the name of the fight. In a no man's land, no lines, no laws, no borders or time zones, we must stand or fall. Pernahkah Anda bertanya-tanya, siapa sebenarnya sekutu terdekat Singapura di panggung dunia? Mungkin yang terlintas adalah negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, atau kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun, tahukah Anda bahwa salah satu mitra terpenting Singapura justru datang dari tempat yang jauh, ribuan kilometer melintasi lautan? Sebuah negara di Timur Tengah yang bernama Israel. Kisah persahabatan yang unik dan strategis ini jarang disorot, padahal perannya sangat krusial bagi perkembangan Singapura modern. Israel secara mengejutkan menjadi sekutu krusial bagi Singapura. Dan ini bukan soal ekonomi, seperti perdagangan atau investasi, tapi lebih kepada keamanan nasional. Ya, yang mengejutkan, justru itulah alasannya, pernah ada masa di mana Israel membantu Singapura membangun kekuatan militernya. Ini terjadi di masa yang bisa dibilang sulit. Sebagian besar warga Singapura tahu betul, saat negara mereka baru merdeka dari Malaysia, masa yang berat bagi banyak orang. Lantas, bagaimana bisa Israel, negara yang ribuan kilometer jauhnya, tiba-tiba berperan penting dalam keamanan Singapura? Begini kisahnya, saat Singapura baru merdeka, posisinya sangat rentan. Faktanya, Singapura nyaris tidak punya tentara, bahkan ada yang bilang tidak punya sama sekali. Jadi, langkah pertama yang harus diambil adalah membangun angkatan bersenjata. Kepada siapa Singapura meminta bantuan? Israel. Israel sendiri punya pengalaman panjang dalam mempertahankan diri sejak mendeklarasikan kemerdekaannya tahun 1948. Sebagai negara muda yang menghadapi tantangan di kawasannya, Israel telah mengumpulkan keahlian yang mumpuni di bidang pertahanan dan strategi militer. Ketika Perdana Menteri Lee Kuan Yew meminta bantuan pada tahun 1965 untuk membentuk kekuatan pertahanan yang kredibel, Israel langsung menyambutnya. Sebenarnya Singapura telah meminta bantuan dari India dan Rusia, namun mereka tidak terlalu entusias. Namun, semua ini dilakukan secara diam-diam karena situasi geopolitik yang sensitif saat itu. Para penasihat bahkan diberi julukan orang Meksiko untuk menjaga kerahasiaan. Pada akhirnya, orang-orang Meksiko inilah yang membantu mendirikan apa yang sekarang kita kenal sebagai Angkatan Bersenjata Singapura, SAF. Rencananya sederhana, para ahli Israel bekerja berdampingan dengan personel Singapura, mencontoh sistem pertahanan Israel, IDF. Para rekrutan Singapura menjalani pelatihan militer yang sangat intens. Persis seperti yang diterapkan di IDF, tujuannya adalah membangun militer yang disiplin dan efektif dari warga Singapura, yang saat itu minim pengalaman di bidang pertahanan. Israel tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga menanamkan etos bertahan hidup. Pelatihan menekankan pada kemampuan beradaptasi, berpikir cepat, dan mencari solusi, karakteristik yang krusial bagi keberlangsungan Israel. Mentalitas ini sangat penting bagi negara kecil seperti Singapura yang tidak bisa mengandalkan jumlah pasukan yang besar. Selama masa ini, para penasihat Israel juga membantu mendirikan akademi dan sekolah militer Singapura, tempat para calon pemimpin SAF dididik. Mereka memperkenalkan pendidikan militer modern, pelatihan taktis, dan program kepemimpinan yang didasarkan pada sistem militer mereka sendiri. Salah satu langkah penting adalah penerapan wajib militer bagi semua pria Singapura, yang juga terinspirasi dari model Israel. Sistem ini memastikan bahwa seluruh pria Singapura dapat dimobilisasi untuk membela negara, menanamkan rasa tanggung jawab dan nasionalisme. Pada tahun 1967, para kadet perwira pertama Singapura dilantik setelah menyelesaikan pelatihan yang dipimpin oleh penasihat dari IDF. Lebih dari 9.000 pemuda Singapura juga mengikuti wajib militer di bawah bimbingan para instruktur Israel. Reputasi Israel sebagai sahabat sejati, yang memberikan bantuan krusial di saat-saat genting Singapura, terus dikenang oleh rakyat Singapura. Mereka menganggap aliansi inilah yang menjadi fondasi Angkatan Bersenjata Singapura. Pada pertengahan 1970-an, para penasihat Israel perlahan meninggalkan Singapura. Seiring berjalannya waktu, hubungan kedua negara semakin erat.
Singapura bahkan pernah menerima kunjungan tokoh-tokoh penting Israel, seperti Presiden Chaim Herzog pada tahun 1986. Kunjungan ini sempat memicu protes di negara-negara tetangga Singapura. Demonstrasi tersebut justru membuktikan bahwa hubungan kedua negara tetap solid, meskipun ditentang oleh negara tetangga Singapura. Bahkan, Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeo, yang menjabat dari tahun 2004 hingga 2011, pernah mengunjungi lokasi-lokasi penting di Israel dan pangkalan Angkatan Udara Israel saat masih menjadi kapten di Angkatan Udara Republik Singapura. Yeo banyak bercerita tentang pengalamannya, mengatakan, "Saya merasakan intensitas kehidupan sehari-hari di Israel. Sekarang, banyak persahabatan pribadi yang mengikat kedua negara kita. Selama lebih dari 50 tahun hubungan kedua negara, terjadi pula perdagangan senjata yang signifikan. Mulai dari tank, rudal udara ke permukaan seperti rudal Barak, hingga sistem drone Hermes. Ada juga jet tempur yang dilengkapi perangkat elektronik Israel termutakhir dan kapal perang." Lebih detailnya, Angkatan Darat Singapura menggunakan kendaraan udara tak berawak Heron 1, pesawat buatan Israel Aerospace Industries yang mampu terbang selama 2 hari tanpa mengisi bahan bakar. Hermes 450 adalah UAV Israel lainnya yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Republik Singapura. Seperti Heron, pesawat ini memiliki kemampuan penting untuk membantu pertahanan negara. Peralatan lainnya meliputi sistem speeder SAM, Python 4, Elta Systems ELM 2084, Soltam M65, Matador, Spike, dan UVET yang digunakan oleh kepolisian Singapura. Antara tahun 2014 hingga 2019, dilaporkan terjadi perdagangan senjata senilai $61 juta antara kedua negara. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak cerita, namun cukup membuktikan betapa pentingnya Israel bagi Singapura di masa-masa awal. Namun, itu hanyalah permulaan. Sejak tahun 1997, sekitar 2.250 peneliti dan insinyur Israel dan Singapura telah berpartisipasi dalam proyek Singapore Israel Industrial Research and Development Foundation, yang juga merupakan bukti visi bersama kedua negara untuk pertumbuhan dan kemakmuran. Bahkan ada usaha patungan dan kerjasama di bidang keamanan siber dan layanan intelijen. Dilaporkan bahwa pada bulan September tahun 2011, pemerintah Singapura mengumumkan pembentukan National Cyber Security Center untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi ancaman keamanan siber. Perusahaan IT dan keamanan siber Israel yang hadir di Singapura antara lain, Checkpoint Security, GTB Technologies, NICE Systems, dan Elbit Systems. Lembaga pertahanan kedua negara telah bekerja sama dalam berbagai program, mulai dari keamanan dalam negeri hingga siber, termasuk pendirian Pusat Penelitian dan Pengembangan Peringatan Dini Siber oleh Israel Aerospace Industries milik negara di Singapura pada tahun 2014. Terdapat juga perdagangan dan investasi antara keduanya. Total perdagangan pada tahun 2022 mencapai $3,8 miliar, meliputi mesin, produk medis, dan transportasi. Singapura juga berinvestasi di Israel dalam beberapa tahun terakhir. Temasek Holdings, Dana Kekayaan Negara Singapura, telah mendirikan investasi Dana TAU pada tahun 2021. Investasi langsung asing dari Israel adalah $3,9 miliar Singapura dan investasi langsung Singapura ke Israel adalah $2,9 miliar Singapura. Penting juga untuk diketahui bahwa Singapura selalu tertarik untuk bekerja sama dengan bisnis Israel. Pada tahun 2015, Times of Israel melaporkan bahwa Singapura berusaha menjadi pintu gerbang Israel ke Asia. Hal ini karena adanya perbedaan budaya yang besar antara keduanya, yang seperti yang disebutkan dalam artikel tersebut, menjadi alasan mengapa perusahaan Israel tidak banyak berinvestasi di Asia. Kisah kemitraan Singapura dan Israel adalah contoh nyata bagaimana kesamaan visi dan kebutuhan strategis dapat menjembatani jarak geografis dan perbedaan budaya. Lebih dari sekadar hubungan bilateral, kerjasama ini telah memberikan kontribusi signifikan bagi keamanan dan kemajuan kedua negara. Dari bantuan militer di masa-masa awal kemerdekaan Singapura, hingga kolaborasi di bidang teknologi canggih dan ekonomi modern, hubungan ini terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Persahabatan yang terjalin erat ini membuktikan bahwa aliansi yang kuat dapat dibangun di atas landasan saling percaya dan kepentingan bersama, bahkan di tengah kompleksitas geopolitik global. Sekarang, kita bisa membahasnya lebih lanjut, tetapi Anda pasti sudah paham.
Kedua negara memiliki hubungan yang sangat istimewa. Namun, mungkin Anda bertanya, mengapa? Mengapa Singapura, negara yang bahkan tidak berada di Timur Tengah, menjadi sahabat baik Israel? Banyak pengamat mencatat bahwa kedua negara memiliki karakteristik yang serupa. Bagaimanapun, beritahu kami pendapat Anda. Terima kasih sudah menonton.